akan kita sedang membicarakan setema, yaitu menjadi bangsa yang bangsa yang maju ya. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, dunia butuh Islam ya, dunia butuh Islam. Kita ketahui bersama bahwa tadi kita jelaskan berdasarkan apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanya 5 tahun beliau berada di kota Madinah. Beliau telah berhasil menjadikan kota Madinah itu menjadi kota yang kuat, kota yang disegani oleh kota-kota lain, oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini disebabkan karena beliau punya visi perubahan seperti yang kita sebut tadi. Visi perubahan yang beliau usung, yang beliau bawa ini adalah fungsi melepaskan manusia dari penindasan. Sebagaimana juga visi dari berbagai nabi yang Allah utus ke berbagai negeri. Tadi kita sebut bahwa para nabi ini diutus oleh Allah ke berbagai negeri, berdasarkan surat At-Tin juga, itu kepada 4 wilayah. Ya, pertama adalah Irak, kemudian Syam, Mesir, dan Arab. Nabi yang Allah utus di Arab, pertama Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian berikutnya adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ini Allah utus di bagian selatan dari Jazirah Arab, tepatnya lah di sebuah wilayah yang sekarang kita kenal dengan nama negara Yaman, ya, yaitu sebuah masyarakat, yaitu Ad. Wa ila Adin akhahum Huda. Dan kepada masyarakat Ad kami utus saudara mereka, yaitu Hud. Kemudian berikutnya adalah Nabi Saleh. Nabi Saleh ini Allah utus di sebuah tempat, yaitu yang nama masyarakatnya adalah Thamud. Wa ila Thamuda akhahum Salihah. Dan kepada masyarakat Thamud kami utus saudara mereka, yaitu Salih, yaitu bagian utara dari Jazirah Arab. Selain itu, Nabi yang Allah utus juga di Arab adalah Nabi Syuaib, ya, yang masyarakatnya dinamai dengan Madian, ya, masyarakat Madian, negeri Madian. Kemudian Nabi Ismail di Mekah, ya, itu di tengah-tengah Jazirah Arab, di Mekah. Letaknya Mekah itulah di tengah-tengah Jazirah Arab. Kemudian terakhir Nabi kita Muhammad SAW, ini juga diutus di Mekah. Beliau lahir di Mekah, diutus di Mekah, kemudian membawa perubahan masyarakat yang pertama sekali yang menerima dakwah beliau itu kota Madinah, kemudian berikutnya lah negeri-negeri yang di sekitar itu. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, kemudian ada juga nabi dan rasul yang Allah utus di luar Jazirah Arab, ya, yaitu di Irak. Nabi-nabi mana saja yang Allah utus di Irak? Yang pertama adalah Nabi Idris. Nabi Idris Allah utus di Irak. Kemudian berikutnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kita ketahui bersama bagaimana sejarah Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah kepada masyarakat beliau sampai akhirnya karena menolak dakwah masyarakat beliau kemudian mendapatkan musibah banjir besar, sampai keadaan banjirnya sampai menenggelamkan gunung-gunung. Ya. Anaknya sendiri sampai meninggal ditenggelamkan oleh banjir itu. Jadi Nabi Nuh alaihissalam itu Allah utus di negeri Irak, di negara Irak. Berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, ini juga diutus di Irak. Yang terakhir Nabi Yunus. Nabi Yunus yang kita ketahui bagaimana sejarah beliau, yang akhirnya beliau dimakan oleh ikan paus karena beliau meninggalkan kaumnya, karena jengkel dengan perbuatan kaumnya. Akhirnya beliau kemudian dimakan oleh ikan paus dan beliau dilepaskan dari ikan paus itu setelah beliau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir yang semua kita sudah tahu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, dan aku benar-benar adalah termasuk orang yang zalim. Akhirnya Allah kemudian melepaskan Nabi Yusuf dari ikan paus itu. Nah, Nabi Yunus ini Allah utus di negeri Irak. Ada nabi-nabi dan rasul yang Allah utus di negeri Syam, yang sekarang sudah menjadi 4 negara. Ya. Nabi-nabi yang Allah utus di Syam ini, yang pertama adalah Nabi Lut. Ya.
Yang kedua adalah Nabi Ishaq. Yang ketiga adalah Nabi Yaqub. Kemudian berikutnya adalah Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Ilyasa, ya, kemudian Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan terakhir Nabi Isa alaihissalam. Semua Allah utus di negeri Syam. Jadi Nabi yang 25 orang yang kita kenal sekarang ini, yang nama-namanya di surah Al-Quran, itu kebanyakannya diutus di Syam, ya, sebuah wilayah yang sekarang sudah menjadi 4 negara. Ya. Ada Palestina, ada Yordania, ada Libanon, ya, dan ada satu negara yang lain, ya, ada 4 negara seluruhnya. Kemudian ada Nabi yang Allah utus di Mesir. Yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Harun alaihissalam, dan yang pertama kemudian berikutnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi ada 3 nabi yang Allah utus di Mesir, Yusuf, Musa, dan Harun. Nah, para sahabat Allah muliakan. Jadi nabi-nabi yang Allah utus ke berbagai wilayah dari negara ini, seluruh mereka ini bertugas sama, yaitu tugas untuk membawa pencerahan, membawa cahaya bagi dunia. Bahwa dunia yang dalam kegelapan, dunia yang tidak mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikenalkan oleh para nabi dan rasul ini bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka mengenal Allah, maka mereka akan menjadi seorang yang berbahagia. Hidupnya bahagia, ya. Hidupnya sejahtera, hidupnya aman, hidupnya tentram. Kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para nabi juga mengajarkan supaya masyarakatnya juga baik dengan manusia, baik dengan Allah, baik dengan manusia, baik dengan alam semesta. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan. Kemudian kita juga perlu jelaskan bahwasanya kedatangan Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir adalah sebagai pelengkap dari risalah yang pernah Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, Inna mathali wa mathalan anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu. Sesungguhnya perumpamaan aku dan nabi-nabi sebelumku adalah bagaikan seorang laki-laki yang membangun satu bangunan. Bangunan yang indah, bangunan yang megah. Lalu masyarakat pun kemudian mengelilingi bangunan itu dan mereka mengatakan alangkah baiknya kalau ada di bangunan ini satu batu bata lagi, karena ada satu bata yang masih belum ada di bangunan itu. Bangunan itu sudah indah, sudah bagus, tapi ada satu batu bata yang masih belum ada di bangunan itu. Maka orang yang melihat bangunan itu mengatakan alangkah bagusnya ada satu bata lagi di bangunan ini. Maka kata Nabi SAW, akulah batu bata itu dan akulah penutup segala nabi. Jadi kehadiran Nabi kita Muhammad SAW ke tengah-tengah masyarakat dunia diumpamakan oleh beliau bagaikan batu bata tadi, ya, yang menyempurnakan bangunan yang sudah cantik dan indah itu. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, selama 23 tahun beliau hidup bersama sahabat-sahabat beliau di Mekah dan Madinah, maka kita ketahui bersama bahwa Islam sudah tersebar ke seluruh jazirah Arab. Jazirah Arab yang sebelah utara, sebelah selatan, yang di tengah, bahkan sampai ada di antara benua yang lain memeluk Islam. Misalnya di wilayah Habasyah, ya, ada yang kemudian karena sahabat-sahabat Nabi datang ke sana, ada di antara penduduk Habasyah itu yang kemudian memeluk Islam. Jadi luar biasa kehadiran Islam ketika disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian diteruskan oleh para khulafaur rasyidun, ya, oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab, oleh Uthman bin Affan, dan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, 4 khalifah khulafaur rasyidun juga telah banyak membawa perubahan, pencerahan bagi dunia ini. Dan seluruhnya misi itu tentu saja setelah kita sebut tadi menjadikan bangsa-bangsa menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mereka juga membawa misi, ya, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh negara. Jadi Islam itu luar biasa.
Islam itu hadir untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh negara. Semua da'i-da'i yang Allah utus melalui Nabi kita Muhammad SAW yang memerintahkan para da'i itu untuk datang ke berbagai negeri, itu semua mereka itu tidak datang untuk menjajah negeri itu, tetapi untuk memberikan pengetahuan kepada negeri-negeri itu. Datangnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman diajarkan oleh Nabi SAW supaya mereka mengajarkan Islam kepada penduduk Yaman. Kemudian mengutus Abu Musa al-Asy'ari juga ke Yaman mengajarkan penduduk Yaman Islam dan memesankan kepada mereka supaya di dalam menyampaikan Islam itu hendaklah dipermudah, jangan dipersulit. Yassira wa la tu'assira, atau dalam redaksi yang lain yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan persulit. Gembirakan orang, jangan membuat orang lari. Nah, jadi luar biasa pesan-pesan ini, ya. Dan juga sahabat-sahabat Nabi yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke berbagai negara di dunia, seluruhnya membawa misi perdamaian untuk bangsa dan negara itu. Nah, para muslimin yang Allah muliakan, jadi Islam ini benar-benar membawa kemajuan bagi setiap bangsa, kemajuan bagi setiap negara. Selain dari melindungi segenap bangsa dan seluruh negara, Islam juga membawa misi untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan negara itu. Jadi setiap bangsa yang didatangi Islam, bangsa itu menjadi bangsa yang maju, yang sejahtera. Ya. Nabi saja hanya 5 tahun. 5 tahun beliau berada di kota Madinah, beliau sudah berhasil. Ya. Apalagi kalau kemudian misi Islam ini dibawa ke berbagai negeri, bukan hanya satu negeri saja, berbagai negeri. Maka negeri ini benar-benar menjadi negeri yang disebut dalam Al-Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang thayyibah, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Allah senantiasa mengampuni. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi saya ingin sampaikan di sini khutbah Nabi yang terakhir yang disebutkan oleh seorang penusirah yang terkenal, yaitu Fadilatul Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dan kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum. Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'ali la alqakum ba'da 'ami hadha bihadzal mawqifi abada. Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku. Sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini selama-lamanya. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah mulia sebagaimana mulianya hari ini, di bulan ini, dan di negeri kalian ini. Jadi para pemirsa ACTV Allah muliakan, pesan Nabi kepada masyarakat yang berhaji pada saat itu sebagai haji yang terakhir. Nabi hanya mengerjakan haji sekali saja seumur hidup beliau. Haji pertama sekaligus haji yang terakhir. Beliau berpesan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji itu supaya mereka menjaga darah manusia, menjaga harta manusia, menjaga kehormatan manusia. Jadi ada 3 hal yang diperintahkan oleh Nabi kepada mereka: menjaga darah, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. Baik para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.